Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas saham yang sebelumnya udah pernah kita bahas juga gitu ya, yaitu saham si Astra International. Di sini ada di tanggal 22 April di mana kita bahas Astra yang membentuk VCP, tapi ini masih yang di atas gitu ya. Kadang yang berbeda pandangan, cuman ada titik beli lagi ya, kenapa enggak kalau diambil gitu ya. Dan sekarang pun dia membentuk sebuah titik beli lagi. Jadi kalau kita lihat nih tanggal 22 April. Nah, di sini 22 April itu adalah April 22 candle ini. Nah, di sini memang waktu itu berbeda gitu ya, karena kemarin juga udah dijelasin sih ya. Nah, ketika orang mengambil mungkin tren lainnya seperti ini gitu ya, jadi titik breaknya ada di sini, dimana dia di gap up. Nah, biasanya ya ini sih memang ya, ketika di gap up ini besoknya di gap up lagi, tapi ya turun nutup gap, akhirnya naik lagi. Dan ketika 22 April tadi adalah si candle yang di sini ya, ini kalau nggak salah, ini nih, sebelum ada doji yang ini. Nah, kalau di sini lihatnya ketika dia nyelesain si ini nih, si titik resisten ini. Nah, ketika si resisten itu tembus nih, ini kan kelihatan nih di sini, padat. Ketika ditembus, dia sempat naik, tapi karena ini juga ada dividen, dan yang minggu lalu kan ada goncangan, ada berita yang IHSG turun banget gitu ya, si indeksnya gitu. Jadi ya terpengaruh, tapi ternyata sahamnya cukup kuat untuk bertahan gitu ya. Nah, ini dia di tanggal, ini setelah libur lebaran itu kan 9 Mei. Nah, ini dia yang tanggal 9 Mei yang dia turun drastis, tapi kita bisa lihat ya, IHSG turun segini, tapi si Astra International, anggap aja ya dari highest, turun 10%. Nah, dia juga sama nih, turunnya juga cukup dahsyat nih, 14%, walaupun memang di sini cuma di check out aja langsung harganya naik lagi gitu ya, pada kemarin gitu, di mana IHSG turun, dia memang gap down dulu, tapi dia berhasil naik lagi. Dan ini juga tentunya kayak karena ada dividennya, dividen payout kan juga diturunin, dan naiknya juga sama, di sini naik karena dividen. Jadi kita bisa mungkin rada-rada ya mungkin nggak terlalu perlu dilihat ya si candle ini gitu, karena ya karena pengaruhnya karena dividen gitu. Tapi udah jelas gitu ya, saham ini langsung recover lagi, dimana sekarang membentuk PCP dan titik beli lagi. Mungkin supportnya nggak terlalu kelihatan, kalau di begini kan harusnya kelihatan. Nah, ini lebih ini karena nyentuh 3. Jadi trading plan-nya akan menjadi seperti ini. Kita lihat nih volumenya, karena di sini dia sempat transaksi terus ya, dia sempat naik, lalu mungkin di sini sempat ada sell out nih satu hari, ini juga sama kan, harganya turun sih sebetulnya, 2 hari cukup turun. Lalu ya di sini mulai distribusi gitu ya. Tapi tentunya gitu ya, si Astra ini gitu ya, kalau kita lihat beritanya sedikit gitu ya, di
Stockbit walaupun memang nggak banyak corporate action, jadi pelan-pelan gitu ya, dikit-dikit. Oh ini anak perusahaannya nih FIF, sedangkan kredit Maret naik 11,59%. Berita baik seperti itu ya, itu berita fundamental yang baik. Walaupun memang anak pasti banyak kan anak perusahaan yang lain. Terus ini masih biasa lah, suka ngetek jadinya hampir semuanya masuk. Penjualan mobil per April udah sampai segini. Secara year on year jumlahnya 33% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama. Ini hanya April aja. Di mana ini juga berita bagus lagi. Xenia misalnya jadi laku nih gitu ya. Penjualan terbanyak Daihatsu. Oh, bagus gitu. Fundamentalnya ya, terus si aksi ini institutional favorite gitu ya, salah satu favoritnya si institusi-institusi gede gitu. Jadi kalau memang bener naik ya bisa naik terus gitu secara perlahan gitu. Jadi kadang kalau kita bayanginnya kenapa sih favorit institusi itu menarik gitu ya, karena mereka adalah big fund. Pertama, mereka bisa naikin harga. Kedua, mereka juga bisa nahan harga. Ketiga, si masuknya itu kan jadi secara berkala gitu ya. Jadi si big fund ini adalah salah satunya, kayak misalnya ketika dia misalnya pastinya masuk di salah satu komposisi reksadana lah gitu, mau reksadana dari asuransi, mau reksadana dari investasi yang biasa pun gitu ya. Kan kadang ada tuh asuransi jual unit link gitu, unit link dimana ada investasinya tuh ya digabung di reksadana gitu ya. Nah di komposisi reksadana itu pasti ada saham yang pasti yang big cap lah banyaknya gitu ya, dan salah satunya ada Astra International. Jadi ketika kamu beli premi, beli NAV gitu ya, itu pasti dibelanjain lagi tuh sama si perusahaannya gitu ya. Dan bayangkan orang-orang yang misalnya menabung si unit link itu gitu ya, dimana tiap bulan bayar premi, dimana tiap bulan pun mau nggak mau gitu ya, mikir nggak mikir dimasukin ke dalam si saham. Nah makanya weightingnya tuh kalau saham-saham bagus makin lama ya akan makin gede ya, karena duit inflow-nya juga naik terus gitu, masuk terus gitu ya ke dalam sahamnya gitu, mau saham ini gitu, mau saham yang lain pun gitu. Nah jadi ada pengaruhnya tuh gitu, jadi harganya pasti bisa nahan gitu, seperti itu. Jadi kan mereka nggak aktif di trading nih kalau big fund gitu ya, mereka kan lihat NAV, mereka harus terus nih investasiin. Kalau duitnya didiemin sedangkan investasi terus naik ya perusahaannya jadi rugi gitu, nasabahnya juga rugi. Tapi ya sistem reksadana kan seperti itu. Mungkin kalau ada yang tahu lebih detail ya bisa di share di komen. Nah kalau lihat di fundamentalnya jelas ini raksasa banget. Revenue bulan segini naik jauh lebih tinggi dari 2021 ya. Net income-nya pun sama, ini jauh lebih tinggi ya, maksudnya ini udah lebih tinggi dari periode yang sebelumnya itu. Sebenarnya kita lihat aja nih di rute IPS nya juga ya. Kadang kalau growth perusahaan dilihatnya dari IPS growth nya berapa banyak sih deh EPS growth nya biasa selama misalnya 5 tahun, compound annual growth CAGR gitu ya, growth return nya. Nah ya ini fundamentalnya bagus, udah di cover banget lah gitu ya. Sama nih cash flow juga kan, cash flow from operationnya jalan banget 234 9.500, walaupun ini kan 9 dikali ya ini hampir mirip lah, kali 4 kan hampir 40 kurang 15 ya, benar naik dikit lah. Seperti itu. Kita lihat income statement sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya biar kita bisa bandingin. Income statement annual kita bandingin dengan masa-masa jaya sebelum covid ya. Jadi sebetulnya kan sangat menarik sih gitu ya untuk bisnis mobil ini gitu ya. Ya mungkin dia masih besarnya otomotif, tapi kan sebetulnya udah mulai diversifikasinya cukup banyak gitu. Punya jalan tol juga, punya itu lumayan, baru beli rumah sakit, kredit. Jadi sangatlah besar gitu ya si perusahaan ini. Untuk omset dia baru balik dari 2019.
belum lebih tinggi tapi udah cukup naik gitu. Tapi kalau lihat di kuartal pertama bulan segini harusnya bisa lebih tumbuh lagi. Jadi perusahaannya udah mulai growth lagi seperti itu. Nah, jadi inilah trading plan-nya. Area beli di 7250, 7300 tipis, cuman satu tick mungkin ya. Kalau bisa closing di atas ini gitu, diikuti dengan volume tinggi, kelihatannya cukup menarik untuk dibeli. Dan cut loss-nya kelihatannya tren lainnya di sini. Cut loss-nya ya cut loss ini aja gitu ya, cut loss maksudnya cut loss tipis lah gitu ya, jangan terlalu ini dari hijau saham blue chip gitu. Gak akan mungkin misalnya akan sangat jarang sekali gitu ya tiba-tiba ARB gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.